Halo, selamat sore Ibu Ratu Aura. Selamat sore Mbak Vivi. Gimana kabarnya hari ini Bu Ratu? Luar biasa. Kabar Mbak Vivi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga luar biasa kabarnya. Jadi gini Bu Ratu, kemarin kan di video kita yang kemarin kita sempat membahas mengenai inner beauty. Oh, yang di live itu ya Mbak Vivi Iya, ya? Nah, dari situ ternyata ada banyak yang konsultasi nih para wanita. Ternyata view-nya juga banyak loh Mbak Vivi. Iya, lumayan. Dan juga ini dari wanita tersebut, kan kita sempat ngomong nih Bu Ratu ya, kalau inner beauty itu lebih penting dari kecantikan fisik. Iya, gitu. Dari kecantikan dari dalam lebih penting dari kecantikan dari luar. Kita sempat ngomong seperti itu ya Bu Ratu ya. Nah, dari mereka ini penasarannya, gimana sih caranya kita mengetahui apakah kita ini sudah memancarkan inner beauty apa belum, seperti itu. Nah, kebanyakan pertanyaan seperti itu. Jadi, saya memutuskan untuk membahasnya pada video kali ini biar semuanya juga tahu, biar para wanita juga tahu mereka nih sebenarnya udah memancarkan inner beauty belum nih gitu, biar tahu ciri-cirinya. Nah, mungkin Bu Ratu bisa jelaskan nih ciri-ciri wanita yang sudah memancarkan inner beauty itu seperti apa Bu Ratu? Ciri-cirinya itu ada 5 sih Mbak Vivi ya. Yang pertama itu biasanya wanita tersebut itu orangnya sederhana dan menyenangkan. Sederhana dan menyenangkan. Jadi wanita yang masuk kategori sederhana dan menyenangkan tuh seperti apa Bu Ratu? Wanita yang sederhana dan menyenangkan di sini biasanya wanita tersebut itu menggunakan penampilannya sederhana, nggak terlalu glamor, nggak terlalu memamerkan harta kekayaannya, tapi dia menggunakan pakaian yang sederhana seperti Mbak Vivi gunakan saat ini, ya itu kan sederhana sekali, tapi orangnya menyenangkannya ya orangnya ramah, murah senyumnya, tidak sombong, pokoknya orangnya menyenangkan lah begitu Mbak Vivi. Berarti sederhana ini meskipun mereka menggunakan kayak misal yang Ibu Ratu sebutkan tadi penampilan ya, menggunakan barang-barang yang terlihat sederhana, tapi orang lain yang melihatnya tuh kayak ada sesuatu dalam diri dia gitu ya Bu Ratu ya? Benar sekali, ada sesuatu dalam diri dia. Berarti itu salah satu cirinya ya? Pakaiannya kok sederhana, tapi kok orangnya enak diajak ngobrol, orangnya care sama kita, orangnya tuh ramah, tidak sombong, tuh enak banget kayak gitu. Jadi menyenangkan, dilihatnya tuh sederhana dan menyenangkan, tadi seperti yang saya bilang. Gitu. Saya sempat bertemu orang-orang yang seperti itu Bu Ratu. Jadi mereka tidak kelihatan mencolok, tapi entah kenapa tuh kita senang aja ngelihatnya gitu tuh, berarti itu ciri-cirinya seperti itu ya Bu Ratu ya? Iya, benar sekali. Dia memiliki inner beauty yang bagus di situ Mbak Vivi. Oke, setelah kita sudah berpenampilan sederhana, terus kita juga udah menyenangkan nih dengan orang lain gitu kan, itu selanjutnya apa Bu Ratu yang dapat kita lihat lagi? Biasanya orang tersebut itu mudah bergaul sih Mbak Vivi. Orang yang memiliki inner beauty yang bagus, dia akan mudah bergaul karena dia percaya diri. Kalau orang yang percaya diri itu kan pastinya mudah bergaul. Dia mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Untuk mudah bergaul sendiri di sini tuh, apakah mereka itu bergaul dengan semuanya atau mudah bergaulnya hanya memilih hal positifnya? Maksudnya gini Bu Ratu, kadang kan ada orang yang saya nggak mau bergaul dengan sana karena akan memberikan dampak negatif, atau mereka bergaul dengan semuanya entah itu positif atau negatif, tapi nanti mereka bisa memilihnya seperti itu Bu Ratu. Iya, dia mudah bergaul dengan semua orang, tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih orang tersebut itu kerumunan orang kaya, tidak pilih-pilih mereka tersebut itu kerumunan orang miskin, atau kerumunan orang yang pintar atau orang yang bodoh, enggak. Dia mudah bergaul dengan semuanya. Dan mereka pun menerimanya dengan lapang dada karena dia terlihat sederhana dan menyenangkan. Ketika ngobrol itu tidak sombong, ketika ngobrol itu asik. Jadi mereka itu menerimanya dengan dia datang ke tempat kita pasti lebih enak, lebih enjoy gitu loh Mbak. Seperti yang saya jelaskan tadi kan, orangnya menyenangkan. Jadi akan banyak sekali orang yang akan menerimanya dengan lapang dada nantinya. Dan walaupun dia berkumpul atau bergaul dengan orang-orang yang bisa berdampak negatif, tapi dia bisa menyaringnya, memfilternya dan mengambil hal-hal yang positif saja. Jadi hal-hal negatif tersebut ditinggalkan, walaupun dia bergaul dengan orang-orang yang negatif, tapi dia tidak mengambil sisi buruk dari dia bergaul tadi. Begitu. Berarti pandai memilih ya Bu Ratu ya. Kira-kira mana nih yang baik buat dirinya, terus nanti yang mungkin dari hal-hal negatif juga bisa jadi nanti dijadikan hal positif untuk dirinya seperti itu ya Bu Ratu ya. Jadi tidak semuanya negatif menurut orang lain juga negatif juga menurut diri kita seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya apa Bu Ratu? Tadi kan udah dibahas ya, yang pertama sederhana dan menyenangkan, terus yang kedua tadi mudah bergaul, terus yang ketiga apa Bu Ratu? Yang ketiga di sini memiliki empati yang tinggi Mbak Vivi. Empati yang tinggi itu maksudnya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci nih Bu Ratu? Empati yang tinggi di sini biasanya tuh
curhat nih, memiliki masalah dengan pacarnya Mbak Vivi, lagi putus dengan pacarnya Mbak Vivi gara-gara dia selingkuh. Terus cerita dengan sahabatnya Mbak Vivi yang dianggap dia itu memiliki inner beauty yang bagus, sahabat yang baik, terus bisa memendam ceritanya Mbak Vivi, bisa membuat Mbak Vivi itu nyaman, tenang, bahagia lah pokoknya. Setelah curhat, ternyata temannya Mbak Vivi yang dianggap memiliki inner beauty yang baik itu cerita dengan teman-teman gengnya Mbak Vivi dan memutarbalikkan ceritanya Mbak Vivi tadi dan menjelek-jelekan Mbak Vivi yang bilang Mbak Vivi putus dengan pacar itu gara-gara Mbak Vivi yang salah lah atau Mbak Vivi yang selingkuh lah dan lain sebagainya. Nah, itu kan bukan termasuk orang yang inner beauty yang memiliki empati yang bagus. Jadi tidak semua wanita itu memiliki inner beauty yang bagus atau empati yang bagus. Tapi kalau Mbak Vivi cerita dengan wanita yang memiliki inner beauty yang bagus, dia akan membuat Mbak Vivi itu benar-benar nyaman, benar-benar memendam rahasianya Mbak Vivi. Dia tidak akan pernah menceritakan masalahnya Mbak Vivi itu kepada semua orang nanti. Hanya dia dan Mbak Vivi saja yang tahu nantinya. Karena dia memang memiliki empati yang tinggi di situ Mbak Vivi. Berarti intinya orang yang memiliki empati yang tinggi itu dia bisa memahami apa yang kita rasakan. Iya. Terus dia juga menghargai kalau itu adalah sebuah privasi gitu ya, Iya, berarti ya. sekali. Berarti tidak akan menyebarkan itu kepada orang lain. Benar gitu. sekali Oke. Mbak Vivi. Itu untuk yang ketiga ya Bu Ratu ya. Selanjutnya apa Bu Ratu? Yang keempat di sini biasanya wanita tersebut itu menjadi diri sendiri, tidak ikut-ikutan orang lain gitu ya Mbak Vivi. Misalkan orang lain ikut tren yang seperti ini, terus orang lain tuh ngikut tren yang seperti itu. Jadi dia tuh saya jadi diri sendiri aja lah. Saya kan orangnya percaya diri. Kenapa sih harus ikut-ikutan tren? Kenapa sih saya harus ikut-ikutan mereka? Yang terpenting saya bisa menutupi kekurangan saya dengan kebaikan saya, seperti itu. Tapi kan kadang gini ya Bu Ratu ya, apalagi di zaman sekarang ini, kalau kita nggak ngikutin apa ya tren yang ada tuh, mikirnya Kak, kamu ketinggalan zaman, kamu gitu kuno. ya. Iya. Jadi kayak para cewek nih, para wanita terus kayak aku harus bisa nih kayak gini, aku harus bisa kayak gini biar aku nggak dikira ketinggalan zaman, biar aku nggak dikira kudet gitu loh Bu Ratu. Itu gimana cara menghadapinya kalau kayak gitu? Kalau seperti itu ya tetap ya kita kan yang terpenting, walaupun kita ngikut ya nggak usah ngikutin tren sih. Tren itu kan berarti kita harus memiliki banyak uang juga kan Mbak Vivi ya. Kalau seperti itu kan kita nggak jadi orang sederhana. Nah, orang-orang seperti itu kan bukan orang yang memiliki inner beauty yang bagus kayak gitu Mbak Vivi. Yang terpenting kita jadi diri sendiri. Orang yang inner beauty yang bagus itu dia jadi diri sendiri, orang yang sederhana, dan walaupun ngikutin tren tapi tidak terlalu mencolok lah nantinya. Tidak, ya pokoknya ini aku nggak mau niru mereka, karena dia itu berpikir kalau niru orang lain itu bukan dirinya. Dia nggak percaya diri nantinya. Kalau dia jadi diri sendiri, dia akan jauh lebih percaya diri untuk menjalankan apa yang dia kerjakan nantinya. Begitu. Berarti intinya gini ya, misal pun itu adalah sebuah tren atau itu mungkin baru update-nya seperti itu, tapi kalau kita nggak nyaman buat mencontohnya juga nggak perlu ditiru ya Bu Ratu ya? Benar sekali, nggak perlu ditiru kayak gitu. Oke, jadi ya nggak harus asal kalau ada tren ini ngikutin ini, kalau ada ini ngikutin ini gitu ya. Mungkin kita boleh update berita-berita terbaru atau update tren-tren terbaru, tapi kita juga harus pandai menyaringnya ya. Apakah itu baik nggak sih buat kita? Terus apakah saya ini akan nyaman kalau ngikut seperti itu gitu ya Bu Ratu ya mungkin. Nah, ini untuk yang terakhir Bu Ratu. Oke, yang kelima ya Mbak Vivi, yang terakhir ya Mbak Vivi ya. Di sini biasanya wanita tersebut akan memberikan pengaruh yang positif kepada sekitarnya. Pengaruh positif pada sekitarnya tuh maksudnya kita bisa ngerasain gitu apa gimana? Iya, kita bisa ngerasain hal-hal yang positif dari orang tersebut. Misalkan orang tersebut itu baik, jadi kita akan merasakan oh orang ini tuh baik buat kita. Jadi kita akan jauh lebih menghargai dia jauh lebih menghargai kita juga, jauh lebih menghormati kita. Jadi itu kan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif buat diri kita nanti. Tidak ngajak cerita yang jelek-jelekin orang atau ngajak ngegosip atau ngajak hal-hal yang buruk tuh enggak, tapi dia tuh mengajak memberikan pengaruh yang positif atau memberikan pengaruh yang baik buat sesama atau buat orang-orang di sekitarnya. Berarti kalau kita bergaul dengan orang seperti ini, dia kan otomatis dia orang yang positif ya Bu Ratu ya. Kita juga akan terbawa oleh sisi positifnya itu karena gitu. Dia memiliki pancaran aura yang positif di situ ya Mbak Vivi. Jadi dia akan memberikan dampak yang positif juga buat orang-orang di sekitarnya. Sepertinya ini yang lebih penting nih Bu Ratu ya. Memancarkan aura positif, terus lingkungan sekitarnya juga ikut terbawa positif itu
apakah hal itu mudah dilakukan Bu Ratu untuk memancarkan aura-aura positif itu? Memang susah, memang tidak semua orang. Kan seperti yang saya bilang di live kemarin Mbak Vivi, tidak semua orang itu bisa memiliki inner beauty. Outer bisa, tapi kalau inner beauty itu nggak bisa. Karena inner beauty itu harus benar-benar kita tuh harus mau dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau, kita nggak berkeinginan, ya nggak akan bisa nantinya. Padahal inner beauty itu sudah ada sejak dari kita lahir, sudah diberikan Tuhan sejak kita lahir. Tapi kalau kita nggak mau mengeluarkan inner beauty kita, maka susah nantinya. Jadi kalau kita memiliki inner beauty tapi tidak memancarkan aura yang positif, ya juga akan susah nantinya Mbak Vivi. Percuma berarti ya. Berarti juga harus memancarkan aura positif itu. Iya, benar sekali. Biasanya apa sih yang dilakukan mereka ini yang udah memancarkan aura beauty agar selalu memiliki pancaran positif? Biasanya dilakukan biasanya ya dia bisa belajar buka aura biar aura positifnya itu terpancar dengan kuat, atau bisa dengan datang ke pakar auranya untuk memiliki pancaran aura yang positif dalam dirinya, begitu. Itu untuk salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memancarkan aura positif tadi ya Bu Ratu ya. Agar orang-orang yang di sekitar itu juga terbawa oleh pengaruh positif dari kita. Nah ini udah jelas sih, menurut saya udah sangat jelas ini ciri-ciri orang yang memiliki aura inner beauty, yang memancarkan aura inner beauty. Nah mungkin sahabat aura yang nonton ini udah mulai paham nih, wah ternyata aku memiliki pancaran aura inner beauty, atau justru malah mungkin belum ditemukan dalam dirinya. Bisa dicobanya ya Bu Ratu dengan melakukan beberapa cara pada video yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Iya. Buat sahabat aura, terima kasih yang udah nyimak video kita dari awal sampai akhir. Yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe channelnya, dan Ibu Ratu juga terima kasih atas waktunya. Iya, kita ketemu lagi tentunya minggu depan ya Bu Ratu ya, di video selanjutnya. Iya, selamat sore dan sampai jumpa.